malam ini untuk kita bahas feeling di Branity Talk. Saya juga terima kasih banget Mira udah ngingetin berapa kali ya untuk bisa bergabung lagi ke Branity Talk. Oke, terima kasih kesempatannya kepada Stephen Brain. Eh, saya akan membahas seperti yang Mira bilang tadi, rahasia feeling. Apa itu rahasia feeling? Sentuhan hati dan kekuatan jiwa. Seperti apa? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, izinkan saya untuk em, memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Bentar. Oke. Oke. Oke, nama saya Farah Kurniawati. Saya lahir di Palembang 12 Januari 1988. Jadi udah lumayan ya jauh umurnya sama Mira. Dan sehari-hari saya bekerja sebagai auditor internal PT PLN Persero. Selain menjadi auditor, saya juga berprofesi sebagai lisensi promotor Stevin bersama suami saya. Mungkin ada sebagian yang tesnya sama saya, ada juga yang sama suami saya ya, yang sama-sama promotor Stevin, itu Pak Asep Putra. Nah, kami mulai aktif Stephen Brain Palembang itu sejak tahun 2020 dan alhamdulillah telah membantu sekitar lebih dari 1.700 klien di Palembang dan sekitarnya di daerah-daerah Sumatera Selatan. Untuk kompetensi di promotor Stephen sendiri, saya udah certified 5 Stephen tematik itu untuk kesehatan, parenting, couple, ABK, dan HR. Nah, ditambah 4 tematik dari Pak Asep itu learning, teaching, profesi, dan tahfiz. Jadi, Bapak Ibu kalau mau konsultasi mungkin sebagian udah pernah tes di tempat lain, di kota lain atau berapa tahun yang lalu mau konsultasi atau yang baru tes anaknya aja mau tes orang tuanya yang terjangkau ke kami, silakan hubungin kami ya. Kami mau konsul untuk keluarga bisa, untuk kerja sama sekolah, untuk belajar mengajar atau untuk pemetaan pegawai itu juga boleh. Nah, hubungi kami di nomor WA ini 0852 6824 4524 atau bisa ke Instagram Stephen Brain Palembang. Saya sendiri personality genetiknya adalah sensing introvert. Suami saya intuiting introvert sama kayak Mira ya. Anak kami ada 3, ada yang insting, ada yang feeling extrovert, dan ada yang sensing introvert. Jadi, saya bukan feeling, tapi mau bicara feeling dalam kapasitas saya sebagai ibu yang punya anak feeling. Ya, saya akan sharing pengalaman saya dan juga pengalaman saya sebagai seorang sensing yang punya ibu feeling juga. Jadi, di hidup saya itu ada feeling senior dan ada feeling juniornya ya. Oke, selanjutnya. Saya minta Bapak Ibu, mungkin sebagian besar udah tes semua kayaknya ya. Jadi udah tahu apa itu mesin kecerdasan feeling. Nah, tolong Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang feeling, tolong tuliskan satu kata di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu yang bersedia. Silahkan Bapak Ibu ya yang mungkin Silakan. punya anak, orang tua, pasangan tentang feeling ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sebagai feeling atau punya rekan kerja atau siapapun itu yang feeling, silahkan dideskripsikan sedikit ya. Ada jawabannya Moody, disentuh dengan hati, dengan rasa atau perasa, empati, baperan, sensitif, tukang ngomong dan sensi, perasa banget, perasaan, pakai hati, overthinking, manja, ingin selalu dipeluk. Wah, beragam-ragam jawabannya Iya, ya Bu Farah ya. benar. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Jadi, sebagian masih ada labelnya, ada juga yang sudah tahu potensinya ya. Baik, terima kasih. Kita simpan dulu jawabannya. Nanti disimpan sama Mira. Nanti kita lanjut lagi. Jadi sebelum kita lanjut ke apa itu sentuhan hati dan kekuatan jiwanya feeling, kita akan bahas sedikit
sebelumnya tentang mesin kecerdasan ya secara umum aja. Mesin kecerdasan itu berdasarkan belahan otak dominan. Jadi semua orang punya satu otak dengan 5 fungsi yang semuanya berfungsi. Bukan berarti feeling itu nggak berfungsi bagian yang lain ya. Jadi tapi kita fokusnya itu ke belahan otak dominan yang menjadi mesin kecerdasan. Kalau dominannya di otak kiri bawah, kita sebut itu sensing. Nah, sensing ini tuh lebih dominannya di memori dan rajinnya. Kemudian kalau dominannya di otak kiri atas itu yang suka menganalisa, yang terlihat pandai gitu. Orangnya memang pandai ya karena suka berpikir, fokus pada konsentrasi atau pusat berpikir itu kita sebutnya mesin kecerdasan thinking. Lalu ada yang dominannya di otak atas juga, tapi sebelah kanan itu kita sebutnya intuiting. Ini yang imajinatif dan kreatif. Nah, nanti yang feeling itu di mana dia dominannya di limbik kanan, pusat pengatur emosi. Jadi orangnya memang lebih seperti yang disebutkan Bapak Ibu tadi ya, yang menggunakan hati, menggunakan perasaan. Lalu ada juga yang dominannya di tengah, otak tengah itu atau batang otak, kita sebutnya insting, naluri serba bisa. Nah, malam ini kita akan sharing pengalaman ya, karena saya sensing, saya bilangnya sharing pengalaman ya tentang bagaimana interaksi ke feeling. Karakteristik dasar feeling. Nah, ini yang sebagian besar tadi udah tahu ya bahwa lebih menggunakan perasaan dalam mengambil keputusan. Ada rasa ingin menyenangkan orang lain. Lebih suka hubungan yang harmonis, mempertimbangkan kasih sayang, orangnya hangat, ramah, empatinya tinggi, suka bekerja sama dalam komunitas sosial, kemudian menghindari konflik dan konfrontasi. Nah, ada juga yang bilang tadi baper ya, mudah sakit hati tapi penuh perhatian. Suka obrolan kecil dan juga menggunakan kata-kata berharga. Ini karakteristik dasarnya feeling. Lalu apa sih yang feeling suka? Nah, beberapa hal yang feeling tuh suka banget itu yang pasti dihargai perasaannya. Feeling sangat menghargai kita ketika kita menghargai perasaannya. Jadi kita membantu dia meregulasi perasaannya. Perasaannya itu nggak disuruh untuk ditahan gitu ya. Kemudian feeling suka jika mendapatkan apresiasi dan juga kita menggunakan kata-kata positif gitu. Nah, feeling suka jika diberi ruang untuk peduli pada orang lain dan suka jika lingkungan yang harmonis dan penuh kehangatan. Apa yang tidak disukai oleh feeling? Apa yang harus kita hindari? Kondisi yang seperti apa? Itu yang pertama yang pasti kata-kata kasar atau nada tinggi. Kemudian mengabaikan atau meremehkan perasaan mereka dan jika ada konflik yang dibiarkan berlarut-larut itu sangat harus banget bisa kita hindari ketika berinteraksi sama feeling. Nah, ini ada sedikit tips untuk berinteraksi sama feeling secara umum. Feeling itu suka menggunakan perasaan ya, jadi gunakan bahasa hati, sampaikan sesuatu dengan empati. Kemudian berikan apresiasi kecil dan pujian, sekedar ucapan terima kasih membuat mereka berbunga-bunga. Jadi ucapan manis, berkata dengan lemah lembut itu sudah sangat membuat feeling nyaman sekali ya. Bangun suasana yang hangat, jangan hanya bicara hasil, jangan hanya menuntut, tapi perhatikan juga, pedulikan juga perasaannya. Nah, kemudian libatkan mereka dalam relasi sosial. Feeling ini bukan tipe penyendiri ya, lebih suka ditemani dalam kegiatan apapun, atau justru masuk ke relasi yang memang bentuknya orang banyak ya, yang sosial. Nah, untuk sensing seperti saya, bagaimana sih mesin kecerdasan lain ya untuk berinteraksi sama feeling biar bisa menyentuh hatinya gitu ya. Nah, kalau sensing jangan terlalu to the point. Jadi, sensing itu justru sukanya kalau orang bilang itu sensing itu belak-belakan. Karena sensing memang lebih berorientasi pada hal yang jelas dan praktis. Jadi, kalau berbicara itu berkomunikasi lebih cepat, lebih efisien dan efektif kalau bicara terus terang. Namun bagi feeling, jangan terlalu kaku. Sebentar. Oke, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Bu Farah, kita berikan waktu minum dulu ya, karena menjadi narasumber juga tidak mudah ya, tantangannya ada di suara.
Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman semua pastinya mengerti ya yang hadir pada malam hari ini. Kalau tadi, ada Bu Nanda yang bertanya, apakah tampilan Bu Farah memang di depan slide materi di sebelah kiri bawah? Iya, betul. Ya, ini adalah tampilan baru yang keren sekali ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak lagi, hanya dari tampilan monitor aja, kemudian ada, eee, screen share screen-nya. Oke, nah ini Bu Farah sudah Iya. kembali lagi bersama kita. Silakan Bu Ya, Farah. biasanya saya nggak gunakan yang mode ini, Mira, karena ini kita bahas feeling ya. Feeling kan suka interaksi langsung ya, walaupun dalam bentuk Zoom. Jadi ya udah saya on cam deh. Biasanya saya Betul. nggak on cam. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk sensing, karena sensing tadi to the point, orangnya belak-belakan, ngomongnya jelas gitu. Nah, tapi feeling itu nggak bisa juga kita terlalu kaku, terlalu langsung ke inti, terlalu jelas, terang benderang banget. Jadi, gunakan sentuhan yang personal. Gunakan bahwa kita tuh sebelum bicara, sebelum ke hasil, kita tetap pakai empati. Bicara tuh tetap ada empatinya sama feeling. Jadi di sini saya bikin contohnya itu sebelum bahas pekerjaan, tanyakan dulu kabarnya, tunjukkan perhatian kecil, itu akan membuat feeling merasa dihargai. Atau kalau kayak saya sama feeling yang kecil, sebelum saya minta dia belajar, karena minggu kemarin mereka ujian ya, Mir. Jadi tantangan banget itu. Jadi saya ajak si feeling ini, saya tanya dulu kabarnya, hari ini happy apa enggak. Kemudian kalau kita bisa lihat kita tunjukkan perhatian kita ya, misalnya dia tersenyum, kita puji cantik dan sebagainya. Jadi kita tetap berempati dulu dengan kondisi feelingnya, baru kita bicara, beri sentuhan yang personal. Lanjut kalau untuk yang thinking, nah thinking ini kan orangnya sangat logis sekali, sangat rasional. Jadi sebelum kita mengedepankan logika, ah, jangan sampai feeling ini merasa karena kita langsung ngomong secara logika ya, bukan berarti itu salah, itu benar, tapi feeling akan merasa, oh ini terlalu dingin gitu, kurang hangatnya, atau feelingnya justru karena udah terasa dingin di hati, justru dia jadi menarik diri. Jadi sesuatu yang tadinya pembahasan yang simple jadinya ribet karena si feelingnya udah kena hatinya itu merasa dingin tadi. Jadi gunakan bahasa hati di balik logika. Contohnya daripada kita bilang ini lebih efektif, ini yang ini harusnya harusnya kamu lakukan ini misalnya. Nah, cenderung begitu, lebih baik kita sebelumnya itu tambahkan ini akan membuat kita lebih nyaman, kita akan lebih tenang, kita bisa happy melakukannya bersama gitu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa-bahasa yang dapat menyentuh hati. Kemudian untuk intuiting, intuiting ini kan suka mengeluarkan ide-ide besar yang bentuknya masih konsep, masih visi. Nah, ide itu dapat digunakan bersama feeling untuk menjadi kepedulian yang nyata. Jadi, intuiting menggunakan inovasinya atau mimpi besarnya untuk membantu feeling menunjukkan itu manfaatnya secara langsung ke orang banyak. Jadi, ada sisi kemanusiaannya gitu. Oke. Lalu untuk yang insting, insting itu adalah orang yang spontan, semuanya serba cepet, orangnya langsung aksi gitu ya. Tapi sama feeling, coba direm dulu, jangan terlalu buru-buru, beri feelingnya ruang untuk mengolah rasa dulu. Jadi sediakan waktu kita untuk kita ngerem dulu, kita dengarkan dulu, kita beri kesempatan dulu si feeling untuk mengekspresikan perasaannya. Baru kemudian kita bisa mengambil keputusan bersama. Jadi semuanya tetap harmonis gitu. Nah, apa sih yang kita ingin sentuh jiwanya tadi, sentuh hatinya, feeling tadi buat apa? Buat kita membuka potensinya, kelebihannya biar lebih optimal. Jadi kekuatan jiwanya itu, feeling itu juga punya kekuatan jiwa. Walaupun tadi banyak yang bilang si feeling ini baper, si feeling ini orangnya terlalu menggunakan hati. Nah, seperti yang sebelumnya dibahas sama Coach Tin ya, yang memang feeling ya, Mir. eh, saya itu sangat tertarik sama kata-kata terakhirnya. Kami itu lembut, bukan lembek. Nah, jadi beda ya. Orang feeling itu lemah lembut, tapi bukan berarti orang feeling itu lembek. Nah, jadi feeling itu juga punya superpower. Apa sih superpowernya? Nah, untuk feeling introvert, dia punya kekuatan
punya potensi untuk menjadi influencer, memberi pengaruh kepada banyak orang. Kemudian orangnya idealis. Nah, feeling introvert juga terpanggil untuk menjadi pemimpin. Feeling introvert itu baik hati, penuh perhatian, orangnya suka merefleksi ke diri, kemudian populer, gampang sekali dikenali walaupun di tempat yang baru, biasanya gampang dikenali karena memang orangnya hangat dan mudah bersahabat ya. Feeling juga bisa berkomunikasi dengan diplomasi, jadi bisa menggerakkan ide juga. Lalu yang feeling extrovert superpowernya apa? Nah, feeling extrovert ini dia yang paling tinggi empati dan simpatinya, punya kemampuan untuk merasakan dan bersimpati kepada orang lain. Orangnya juga toleran, menerima perbedaan dan penuh pertimbangan. Kemudian untuk komunikasi dia pandai sekali berkomunikasi yang persuasif. Jadi komunikasi yang mampu meyakinkan orang lain. Nah, feeling extrovert ini juga punya kemampuan membimbing dengan penuh kasih sayang. Jadi, dia juga suka memberi ruang, membolehkan, dan memfasilitasi. Ini adalah potensi positif, kelebihan dari feeling extrovert yang kalau kita berhasil menyentuh hatinya, kita bisa membantunya untuk mengoptimalkan superpowernya ini. Nah, tadi materi saya memang singkat, kita bisa banyak diskusi ya Mir setelah ini, tapi mungkin tadi masih ada yang belum belum berpartisipasi untuk di kolom chat tadi, atau yang sudah tadi nulis juga boleh dibikin lagi setelah kita materi singkat tadi, tolong dituliskan lagi di kolom chat satu kata tentang feeling. Oke. Ayo, Bapak Ibu, silakan ya dari apa yang sudah disampaikan Bu Farah tentang feeling, silakan disampaikan lagi satu kata tentang feeling yang mungkin sehari-hari Bapak Ibu lihat atau merefleksikan ke diri sendiri ya sebagai seorang feeling juga boleh silakan ditambahin tadi yang mungkin belum berinteraksi. Dari Bu Lisma gampang depresi. Oke, boleh ya, boleh itu labeling, boleh itu potensi apapun ya tentang feeling pokoknya ya pada malam hari ini satu kata. Dari Pak Ismail berhati lembut. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mungkin tadi sebelumnya belum berinteraksi. Wah, langsung langsung muncul semua ya responnya. Oke, menggembleng anggotanya, jiwa sosial, empati, simpatik, dan empati. Sosok yang hangat namun berpotensi mudah ke-trigger. Wah, ini udah satu kalimat ya. Oke, emosional, kemudian suka pamer, baik hati, penyayang. Oke, silakan ditambahin lagi Bapak Ibu. Karismatik. Oke, ada lagi? Oke. Silakan Bu Farah menanggapi tanggapan tentang feeling Bapak Oke. Ibu. Lumayan udah lebih banyak positifnya ya dibanding yang pertama tadi ya. Jadi saya cuma mau lihat di mata Bapak Ibu, di hati Bapak Ibu, bagaimana melihat sosok feeling ya. Mungkin memang di awalnya bahkan saya pribadi, saya sendiri juga dulu sebelum kenal Steven atau sudah kenal Steven tapi ketemu tiba-tiba dikasih anak yang feeling, saya juga sempat kesulitan ya. Karena kok anaknya baperan banget, kok sensian banget gitu ya. Terlalu manja, malah dulu saya mikirnya kok berlebihan, lebay banget gitu. Nah, tapi makin ke sini kita makin belajar gitu. Nah, ini kan lama-lama kan ini makin banyak yang positifnya ya. Berhati lembut, menggembleng anggotanya. Nah, ini bagus nih jiwa kepemimpinannya. Jiwa sosial, empati, baik Bapak Ibu, terima kasih. Oh, ini ada perhatian dan juga drama, baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi kurang lebih ya seperti itu feeling dari sedikit materi ini. Nanti silakan kalau mau ada ditanyakan saya nanti kembalikan ke Mira ya. Nanti saya lebih ke sharing aja sebagai tadi sebagai ibu feeling dan sebagai anak dari feeling juga. Oke, baik. Terima kasih Bu Farah Oke. untuk materinya. Nah, ada lanjutan lagi Bu Farah? Oh, udah selesai. Oke, Oke. oke, baik. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Farah untuk materinya tentang feeling pada malam hari ini. Sebentar. Oke. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu kita kalau misalnya
Ini nggak hanya untuk feeling aja, tapi berlaku untuk semua mesin kecerdasan. Kalau kita nggak mengenal ya, tentang kelebihan ataupun potensi dari setiap mesin kecerdasan, pasti yang akan terlihat itu selalu labeling. Nah, itu akan selalu terlihat labeling-labeling, yang kita lihatlah sehari-hari ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu punya anak feeling ya, punya anak feeling atau pasangan feeling, itu pasti manjanya luar biasa, bapernya juga luar biasa ya. Tapi kita apa apa artinya kita juga kalau tidak ada, mesin kecerdasan feeling di dunia ini ya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya, mmm kita tidak ada kata saling tolong-menolong, ya kan. Nah, itu kan tolong-menolong itu kan bagian dari empati juga ya, Bapak Ibu. Nah, itulah gunanya atau perannya seorang feeling ada di dunia ini. Nah, oke, selanjutnya Bapak Ibu kita masih punya waktu kurang lebih 45 menit sampai ke depan ya, sampai di jam 21.00 waktu Indonesia Barat untuk kita berinteraksi ya, Q&A, sharing, dan juga diskusi tentunya ya. Sekali lagi Mira, reminder ya, Mira ingatkan lagi dengan 2 catatan ya. Poin pertama yaitu Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu dan teman-teman sobat Berenity Talk yang bisa Q&A, sharing ataupun diskusi, bisa open mic dan juga open cam, ataupun salah satunya bisa open mic aja ya, mana tahu, sedang ada kegiatan ya, atau, sambil mendengarkan, sambil ngomong anak silahkan, ya kan. Nah, jadi nanti tinggal raise hand aja, nanti Mira akan lihat siapa yang duluan raise hand, itu nanti yang akan Mira persilahkan duluan ya, Bapak Ibu. Tentunya, juga Mira akan lebih prioritaskan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang feeling pada malam hari ini terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti tentang mesin kecerdasan lain itu nggak boleh, boleh, tapi Mira akan lebih prioritaskan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yaitu tentang feeling. Nah, kemudian yang kedua, Mira akan maksimalkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman sobat Berenity Talk yang ingin Q&A, 2 pertanyaan saja ya, maksimal 2 pertanyaan saja. Kenapa? Agar kita bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman kita yang lain bertanya jawab juga. Nah, jadi mudah-mudahan semua pertanyaan yang masuk pada malam hari ini itu bisa terjawab, jadi nggak ada lagi pertanyaan yang tertinggal yang mungkin harus kita simpan dan harus kita bahas di Berenity Talk tentang feeling di sesi selanjutnya, oke? Ini tentang feeling pada malam hari ini rame banget ya, bener-bener interaksinya Bapak Ibu luar biasa sekali, tapi malahan Mira sebagai MC senang ya lihat, Bapak Ibu dan juga, Bu Farah tentunya sebagai narasumber, jadi nggak sepi nih, jadi interaksi dari Bapak Ibu itu aktif ya, semuanya itu mendengarkan, menyimak ya kan, ingin ada kesadaran untuk memahami. Nah, tentang feeling ya, baik itu tentang diri sendiri, untuk anak, orang tua, pasangan. Nah, oke, Mira akan langsung aja ya Bapak Ibu karena pertanyaan sudah banyak yang masuk tapi waktu kita terbatas, jadi kayaknya Mira ngebut aja nih ya Bapak Ibu. Oke, Mira akan scroll dulu, Bapak Ibu sabar satu-satu ya. Mira akan scroll dulu dari yang paling atas, oke. Sebentar, ini oke, nah ini tanggapan ya, Mira bacakan baik itu tanggapan, pertanyaan semua akan Mira bacakan ya Bapak Ibu. Ini tanggapan dari Ibu Mimi, "Saya sensing extrovert, suami feeling introvert, dan si bungsu feeling extrovert. Mama saya feeling introvert, bener banget penuh effort untuk berada di antara feeling." Nah, ini juga yang dirasakan Bu Farah ya, based on experience ya Bapak Ibu ya, walaupun Bu Farah sebagai seorang sensing ya, tapi kalau dengan feeling itu kan feeling mendukung sensing ya. Jadi artinya feeling adalah coach terbaiknya untuk orang sensing. Nah, tapi ya, kenapa Bu Farah bisa menyampaikan tentang feeling pada malam hari ini ya seperti yang Bu Farah sampaikan di awal ada feeling senior dan feeling junior yang itu dari lahir sampai, keturunan juga dilahirkan ya Bu Farah ya. Jadi ada 2 feeling. Nah, jadi, tentang feeling insya Allah sudah memahami. Oke Bapak Ibu kita lanjut lagi ya. Nah, ini dari pertanyaan dari Ibu Irma Damayanti. Apa ada perbedaan feeling antara pria dan wanita? Nah, ini kita membahas tentang strata genetik ya, Bu Farah ya. Strata genetik berdasarkan jenis kelamin antara pria dan wanita. Berdasarkan mesin kecerdasannya yang feeling. Oke, Bapak Ibu kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Farah. Silakan Bu Farah tanggapannya.
Oke, apa ada perbedaan feeling antara pria dan wanita? Udah pasti ada perbedaannya, karena feeling itu dia di strata kedua ya. Kalau di strata genetik kan ada 5 tingkatan nih. Yang pertamanya memang gender. Jadi pria dan wanita itu memang punya karakter dasar yang berbeda. Kalau pria, mesin kecerdasannya apapun, dia tetap menggunakan cenderung juga tetap ada dasar prianya ya menggunakan otak atas. Jadi tetap ada tegasnya. Jadi walaupun dia pria yang laki-laki feeling gitu, tetap ada tegasnya. Nah, gimana dengan feeling yang wanita? Feeling wanita itu cenderung wanita itu karakter dasarnya menggunakan otak bawah, memang otak feeling dan otak sensingnya. Jadi nanti ketika kita ketemu nih, misalnya anak yang bersaudara ya, ada yang feeling laki-laki, ada feeling perempuan, maka akan tetap terlihat yang laki-laki ini tetap terlihat beraninya, lebih berani, lebih tegas. Yang perempuan akan tetap terlihat perasanya lebih perasa lagi dibanding yang laki-laki, atau dia akan terlihat rajinnya, lebih rajin lagi daripada yang laki-laki, karena memang di strata teratas itu adalah gender. Setelahnya baru mesin kecerdasan yang feeling tadi, baru drive-nya kalau kita punya data lengkapnya ya, baru nanti dia akan berbeda di drive-nya, apakah sama-sama introvert, sama-sama ekstrovert, atau ada yang introvert, ada yang ekstrovert, itu juga berbeda. Lalu nanti di bawahnya lagi ada yang namanya kapasitas hardware, IQ-nya. Itu juga bisa menjadi variabel yang berbeda. Kemudian yang terakhir, walaupun sifatnya tidak menetap, itu ada pengaruh dari golongan darah. Jadi karakter seseorang itu, walaupun kita bagi menjadi 5 mesin kecerdasan dan juga 9 personality, tetap akan ada variabel yang membuat mereka serupa tapi tak sama gitu ya. Ya begitu Mir. Oke, baik. Terima kasih Bu Farah untuk tanggapannya. Mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Ibu Irma, perbedaan dari strata genetik tingkat pertama ya berdasarkan gender dan pengaruhnya ke mesin kecerdasan feeling. Oke, Mira lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Vera. Pertanyaannya, izin ibu anak saya tes dengan suami ibu. Oke, baik. Berarti Pak Asep ya. Nah, hasilnya thinking extrovert. Tapi anak saya baperan loh, Bu, lebih perasa. Sebagai orang tua, bagaimana saya bisa memaksimalkan potensi anak thinking extrovert saya sambil tetap memberikan Eee, sambil tetap memberikan dukungan emosional dan kasih sayang yang dia butuhkan. Oke, baik Bu Vera, mungkin boleh ditambahin juga tanggapannya ya, anaknya yang tinggi ekstrovert usianya berapa? Dan, pertanyaan ini juga, eee, tidak sekali ya pastinya yang sudah, didengar sebagai promotor Stephen. Nah, ini juga, banyak menjadi pertanyaan juga ya kayaknya Bu Farah ya, "Saya kok thinking tapi saya baperan ya." Nah, ini tingkat baperannya ini ya, kalau kita sandingkan dengan feeling, nah ini kita akan, eee ini ya, dengarkan tanggapan dari Bu Farah. Oke, tanggapan dari Bu Vera usia 8 tahun, Kak, kelas 3 SD. Baik, silakan Bu Farah tanggapannya. Oke. Orang tuanya tipenya apa ya? Nah, ini ya balik lagi. Iya, Harus ditanyakan kondisi lingkungannya, ekosistem di rumah seperti betul. apa. Ya, Bu Vera boleh ditambahin ya tanggapannya, apakah Bu Vera dan suami sudah pernah tes Tiffin ya? Dan kalau sudah pernah tes Tiffin mungkin boleh ditambahi hasil tes Tiffinnya apa? Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau terkait parenting, terkait pertanyaan-pertanyaan tentang anak ya, selain daripada apa hobi yang, sesuai dengan karakternya, apa les yang sesuai dengan cara belajarnya, di luar daripada itu seperti salah satu contohnya pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan tentang parenting ya Bu Farah ya. Iya. Nah, jadi Oke, kalau udah mungkin ya belum silakan ada Bu Farah. ini ya, belum ada tambahan datanya. Oke, kita anggap aja anaknya ya, anaknya thinking extrovert, kemudian baperan. Nah, jadi tadi kembali lagi, semua orang itu punya satu otak, sama-sama satu otak yang secara normal semua fungsi di belahan otak itu berfungsi. Seorang thinking pun ya juga tetap berfungsi, bagian feelingnya, bagian limbik kanannya, tapi persentasenya yang mungkin berbeda. Nah, thinking extrovert itu semua tipe juga bisa baper ya, termasuk thinking. Nah, tapi jalan masuk bapernya yang nanti akan berbeda dengan feeling. Anak saya yang feeling waktu masih kecil banget, saya belum belajar tentang
apa mentreatment anak feeling, dia cuman bilang, "Ibu, I love you," terus saya nggak nanggepin. Itu aja udah baper. Nah, kalau thinking kan kemungkinan besar bapernya bukan di situ. Nah, kalau thinking itu apa? Thinking itu kan chemistry-nya tahta. Tahta itu apa? Tahta itu pengakuan. Nah, bisa jadi jalan masuknya baper tuh dari dia tidak mendapatkan pengakuan, padahal dia sudah menunjukkan effort, dia sudah menunjukkan prestasi, misalnya, dia sudah menunjukkan hal yang positif, tapi dia tidak mendapatkan pengakuan yang dia harapkan gitu. Nah, di situ bisa baper. Jadi baper yang dimaksud itu bisa jadi definisinya dan bentuknya itu berbeda dengan si feeling. Lalu gimana sih caranya kita mendukung anak thinking? Kebutuhan thinking itu apa sih? Kebutuhan thinking itu habitat yang eh, dengan keteraturan ya. Jadi dia kan besarnya nanti kan akan menjadi seorang manajer, semua yang terorganize gitu ya. Semua hal yang jelas hitam putihnya. Jadi kalau punya anak thinking, biasanya saya ingatkan para orang tua itu jangan sampai ada dualisme kebijakan, jangan ada dualisme peraturan. Si ibunya boleh, si ayahnya nggak boleh, orang tuanya boleh, di rumah ada nenek, neneknya boleh. Nah, itu juga bisa bikin ketidakjelasan ya, yang tidak nyaman di habitatnya orang thinking. Nah, thinking juga itu butuhnya tadi pengakuan. Jadi dia butuhnya setiap dia menunjukkan prestasi, menunjukkan effortnya, kalau bisa diakui. Diakui itu bisa dalam bentuk, kalau ini kan thinking extrovert ya, yang lebih kompetitif ya. Jadi kalau mau benar-benar dapat banyak gitu ya, chemistry pengakuannya itu, tahtanya, dia ikutkan sama lomba, tapi benar-benar well prepared, dipersiapkan dengan matang kalau mau ikut lomba. Diperhitungkan dulu, dipersiapkan dulu, biar dia menang. Nah, jadi kalau dia mendapatkan kemenangan di situ biasanya thinking extrovert itu akan lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk mengejar prestasi. Jadi yang pasti pastikan ada pengakuan. Jadi bentuk kasih sayangnya itu adalah dia diberikan jalan untuk dibukakan jalan untuk menang. Ya, mungkin seperti itu Mira. Silakan kalau Mira mau nambahin. Oke, sudah sangat menjawab sekali Bu Farah tentang anak thinking ya, yang mungkin beberapa dari Bapak Ibu sebagai orang tua ya kan merasa juga anak saya thinking tapi ada baperannya juga. Nah, ataupun saya sebagai personality genetic thinking ada baperannya juga. Nah, jadi pintu masuk bapernya ini berbeda ya Bapak Ibu dan tingkat bapernya itu juga berbeda. Nah, jadi kalau kita sandingkan, jadi bukan berarti thinking itu blas nggak punya perasaan apa-apa Bapak Ibu. Ya, setiap manusia kita memiliki perasaan, tapi tingkat perasaannya ini, tingkat kondisi secara emosionalnya ini berbeda-beda. Nah, mungkin kalau pada thinking, lebih sedikit ya dibandingkan dengan mesin kecerdasan lain, terutama feeling, yang dominannya ada di feeling, seperti itu. Nah, mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan Bu Vera. Nah, jadi kalau misalnya ada tambahan tanggapan lagi, nanti boleh ditambahi, oke? Terima kasih sekali lagi Bu Farah untuk tanggapannya dan juga Bu Vera atas pertanyaannya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Pak Arya. Nah, pertanyaannya, mmm Assalamualaikum Kak Mira, Kak Farah, waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya sensing ekstrovert, bagaimana caranya mengambil hati atau cara meminta maaf pada feeling ekstrovert setelah dihianati? Nah, ini tadi dari materi juga sudah di-spill sedikit ya sama Bu Farah tentang bagaimana pola komunikasi antara sensing dengan mesin kecerdasan feeling. Tapi kita akan dengarkan sekali lagi ya Bapak Ibu, tanggapan dari Bu Farah mengulang tentang komunikasi antara sensing dengan feeling. Silakan Bu Farah. Oke, kalau kita sensing memang kadang kita nggak maksud untuk ini ya, untuk menyakiti hati, tapi karena memang gaya bicara kita yang lumayan cepet, nadanya itu lumayan tinggi gitu ya. Jadi kadang memang kena ke hati ya. Jadi bapernya orang feeling ngerasa, oh kok aku dimarahin gitu ya. Kok mama jutekin aku gitu, judesin aku. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, itu udah bagus banget kalau kita tahu dia marah. Yang nggak enak itu kalau dia tiba-tiba diem, ngambek, nggak mau lihat kita atau nggak mau ngomong sama kita. Itu tingkat terluka hatinya itu udah tinggi berarti.
Yang masih enak itu ketika dia kita panggil, kita ajak ngobrol itu masih lihat kita, masih mau jawab, walaupun mungkin waktu ditanya kamu kenapa, terus nangis jawabannya, itu nggak apa-apa. Nah, jadi kalau pengalaman saya karena juga punya anak feeling, ya sering ya namanya saya feeling, namanya saya sensing ya, masih sering juga saya juga masih belajar, saya masih sering keceplosan juga, tapi gampang banget karena dari sirkulasi seperti yang Mira bilang, sebenarnya feeling itu kan di mendukung ini ya, memberikan energinya ke sensing ya. Jadi sebenarnya kita berusaha 40% usaha kita itu bisa ditanggapin bagus banget bagi feeling. Kalau kita mau sedikit effort, effortnya apa? Kita ajak bicara dari hati ke hati gitu ya. Kita sentuh secara personal. Kita ajak mungkin kalau misalnya dia yang paling rentan tuh biasanya Mir kalau nggak anak pertama, anak laki-laki, kalau nggak anak tengah kayak anak saya, rentan sekali ya. Kalau anak terakhir cenderung dia masih terpenuhi tuh tangki cintanya. Nah, jadi kalau saya biasanya kalau udah saya tahu salahnya apa, saya akan ajak saya peluk dulu gitu ya. Saya ajak ngobrol dulu, kita quality time dulu berdua. Misalnya memang kita pergi berdua atau kita ajak dia ngobrol di kamar berdua gitu. Kita tanya perasaannya, kita dengerin dulu, dengerin dengan penuh empati gitu. Nah, nanti kadang apa yang dia bilang itu kan menurut di otak kita tuh, ih lebay banget, masa itu aja. Loh, kok dia salah paham? Apapun yang dia bilang, sekalipun itu salah, berempati dulu, didengerin dulu. Seorang feeling itu tipe pendengar yang baik, tapi ketika dia lagi bermasalah, dia lagi bad mood, bantulah dia meregulasi perasaannya dulu. Sampai moodnya itu netral. Bahkan kalau bisa kita bikin happy, naik moodnya gitu ya. Jadi, nah ketika dia udah bilang, Mama kemarin begini, begini, begini. Nah, tapi kadang-kadang feeling itu nggak terus terang ya Mir, karena bukan sensing ya, jadi nggak bilang gitu ya. Kalau sensing kan, iya ibu kemarin begini, begini gitu. Nah, itu bisa bilang. Tapi kalau feeling, coba digali. Pelan-pelan, sabar gitu. Sensing tolong sabar. Jadi sensing speednya itu diturunkan. Speed 100 itu turunkan ke 40 dulu. Kalau kita lagi berhadapan sama feeling. Memang rasanya itu kok pelan banget, kok lambat banget. Iya memang. Dia butuh waktu banget. Tapi itulah cara kita, effort kita untuk kita tuh harus menunjukkan effort kita ya, bahwa kita mau memahami dia. Kita nggak paham, kita aja ngobrol gitu ya. Pelan-pelan, kita peluk, kita cium, isi dulu tangki cintanya. Oke, dia masih belum cerita. Kita tawarin makanan kesukaannya, misalnya gitu. Jadi, nah setelah itu, setelah kita tahu nanti masalahnya apa, kita, oke, kita boleh nebak nih. Atau, oh mungkin kemarin kamu marah karena mama nggak kasih makan es krim ya, misalnya begitu ya. Kita coba runut dulu. Apalagi kita sensing. Nah, lebih mudah ya. Kita bisa merunut nih. Apa ya salahku ya? Ke anak feeling ini apa yang salah ngomong, salah salah ini, salah perlakuan gitu bisa kita kita tanyain. Tapi sambil tetap ya, sambil dipeluk. Enaknya apalagi kalau masih kecil ya, masih suka dipeluk ya, belum belum ada ininya ya, belum nolak, belum jaim gitu ya. Nah, kita aja ngobrol. Tadi mama salah apa? Kamu sedih ya gitu. Kamu marah ya karena mama kemarin nggak bolehin makan es krim misalnya. Nah, misalnya dia tuh kita perhatikan harus peka sekali dengan gestur ya. Bisa jadi bicaranya tuh memang pakai hati, pakai telepati, pakai gestur, pakai raut muka gitu ya, bukan pakai kata-kata ya. Jadi pastikan walaupun kita sensing, kita lepas dulu kesensingan kita, pakai gaya komunikasinya feeling yang pakai hati tadi. Nah, kita bilang dengan tulus banget, berusahalah untuk bicara dengan tulus bahwa kita benar-benar minta maaf. Jadi, minta maaf yang tulus itu jangan ada koreksinya. Oke, Mama minta maaf ya. Tapi kan maksud Mama, kamu tuh jangan begini-begini. Nah, itu jangan ada tapinya dulu. Nanti minta maafnya aja dulu. Gampang banget sebenarnya. Jadi, gampang-gampang susah kalau saya bilang anak feeling itu. Kalau kitanya yang sensing dalam kondisi mood yang netral, kita ingat nih bahwa ngomong sama feeling itu harus begitu. Nah, itu gampang. Nah, jadi perhatikan juga kondisi diri kita ya, karena kita tuh memang berbeda dan kita harus mentreatment anak feeling dengan kondisi yang soft spoken, yang lemah lembut, gelombang alfa gitu ya. Jangan sampai kitanya lagi lapar, kitanya habis capek gitu. Kita aja pastikan juga
kondisinya positif, biar kita bisa minta maaf dengan tulus tadi. Jangan terlihatan bahwa nggak tulus gitu. Nah, biasanya kalau kita udah minta maaf, jangankan orang tua minta maaf sama anak feeling. Feeling dewasa bermasalah sama orang, bermusuhan sampai lapor polisi, bikin BAP, terus orangnya datang tuh, bawa kue, bawa apa, datang sekeluarga ke rumah minta maaf. Itu bisa dicabut itu laporan polisi sama feeling. Yang tadinya musuh bisa jadi saudara, tiba-tiba nambah saudaranya. Nah, feeling itu memang harus disentuh hatinya. Nah, Ben- begitulah ajaibnya feeling. Benar Bu Farah. Nah, itu dia. Ada yang siapa itu? Yang mau Oke. konfirmasi nih. Iya, Bu Zubed ya. Bu Zubaidah feeling extrovert. Oh, Oke. tuh feeling tuh langsung valid. Iya, benar. Oke, terima kasih Bu Farah atas tanggapannya dan terima kasih juga Bu Arya atas pertanyaannya ya. Sudah terjawab ya atas pertanyaannya bagaimana sih cara sensing ya, Ibu sensing mentreatment anak feeling ya, walaupun ya masih ada effortnya juga ya, tapi itu tadi sudah di-spill sama Bu Farah. Pastikan sebagai seorang sensing juga perutnya jangan lapar ya. Jadi tidak jangan sampai panca inderanya ini, melemparkan atau melayangkan semua barang-barang di sekitar ya. Nah, jadi anak feeling-nya nanti ikut mencak-mencak juga, ikut tantrum. Nah, jadi itu dikondisikan dulu ya dirinya sendiri, kemudian nanti masuk ke hatinya feeling sedikit demi sedikit. Karena feeling ini rada kalau kalau misalnya kita minta maaf kayak rada ini ya Bu Farah ya, rada gengsian tapi sebenarnya pengen dibujuk gitu. Betul, bujuk aku, tapi Bujuk nggak aku, iya terlihat, nggak ada bener. suaranya, nggak Padahal akan kita dengar di kuping gitu, iya, tapi terdengar di hati, ya iya kan? betul. Nah, seperti itulah feeling ya, perasaan, all about feel. Nah, oke, sudah terjawab ya Bu Arya. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kita akan move ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Carolina Hasibuan. Pertanyaannya, apakah anak putri feeling agak malasan ya? Apakah iya? Apakah hanya feeling atau di mesin kecerdasan lain berlaku ya? Sepertinya ini berlaku juga di mesin kecerdasan lain ya Bapak Ibu, tapi pasti ada sebabnya. Kenapa? Why? Nah, tapi khusus tentang feeling kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Farah. Silakan Bu Farah tanggapannya. Nah, saya malah penasaran, Bu Carolina ini tipenya apa? Jangan-jangan sensing. Silakan Bu Carolina ya ditambahin tanggapannya udah tes Steven atau belum. Oke, silakan dilanjutkan Bu Farah. Ya, jadi apakah feeling itu malas? Nah, malas dan rajin itu dalam ukurannya siapa? Kalau di ukurannya sensing, ya rajin itu ya bergerak. Bangun pagi sesuai rutinitas ya, sesuai jadwal. Bangun pagi jam 5 teng sholat, lanjut olahraga, terus sarapan, lanjut mandi, lanjut apa bla bla bla. Itu kan rajin. Nah, ketika anak feeling tidak seperti itu, maka mama sensing akan menganggap, wah, males banget ini anak feeling gitu. Karena pakai ukurannya sensing ya, gitu. Jadi kembali lagi ke ukurannya sebenarnya. Apakah feeling bisa rajin? Bisa. Di ukurannya feeling. Apakah akan memenuhi ekspektasi kita tadi? Makanya sangat disarankan banget bahwa orang tua dan anak itu semuanya tes. Kenapa? Kita sama-sama udah tahu nih, udah dijabarkan semua penjelasan tentang feeling, tapi tanggapan kita sebagai thinking, sebagai sensing, sebagai intuiting, sebagai insting akan tetap ada gapnya, ada perbedaannya. Jadi yang biasa saya contohkan itu ketika mama sensing itu melihat ke arah anaknya, kamu ini angka 9 ya. Ternyata anaknya melihat ke arah mamanya yang berkebalikan itu, enggak mah ini 6 aja kok, udah rajin, harus 9 baru disebut rajin, 6 aja. Nah, jadi ada gapnya. Jadi disitulah kita harus saling memahami tadi bagaimana sih. Nah, apakah bisa feeling dibikin kita minta untuk menggunakan sesuai ekspektasi sensing kita misalnya. Saya contohin karena diri saya ya, saya karena belum tahu Bu Carolina tadi ya tipenya. Bisa saja, tapi kita harus effort dulu di depan. Tadi kita isi dulu, anggaplah dia ini mesin, dia mobil, kita mau nyuruh ngebut gitu. Diisi dulu bahan bakarnya.
bahan bakarnya feeling apa? Tangki cintanya apa tadi? Kita isi dengan pujian, kita isi dengan motivasi, kita kasih kata-kata positif, nggak ada label negatif di situ, tidak ada kritikan gitu ya. Kita puji sekalipun bahkan ketika dia nilai ujiannya nih misalnya, kalau kayak saya kan mama sensing nih, nilai ujiannya tuh nggak sesuai ekspektasi nih, maunya 100 gitu, 90 deh minimal. Ternyata cuman 75 gitu, pas-pasan. Oke, tetap dipuji, tetap dihargai karena dia sudah effort, sudah berusaha gitu. Kita tetap temukan hal positif yang bisa kita puji ke anak feeling. Nah, kalau kita mau pakai ukuran sensing, selamanya kita akan menganggap feeling itu males. Karena nggak secepat kita geraknya dan nggak sebanyak kita, nggak seproduktif si sensing atau tipe yang lain gitu. Tapi ketika kita bisa mengambil, menyentuh hatinya, kita udah jadi figur di hatinya, dia itu bisa menjadi anak yang paling rajin. Kenapa? Karena udah bucin sama orang tuanya. Dia mau bikin, aku nih, mama sayang banget sama aku sayang sama mama, aku mau menunjukkan nih biar mama bangga, aku bisa rajin, aku bisa berprestasi. Nah, seperti itu mungkin ya Mir ya. Betul. Karena memang sejatinya apalagi anak feeling ya Bu Farah ya. Jadi memang ini penting banget untuk Bapak Ibu orang tua yang mungkin punya anak dengan bahan otak kanan, intuiting, feeling, insting yang sering sekali ya dominannya bermasalah ya Bu Farah ya. Nah ini orang tua juga wajib banget tes TVin ya Bapak Ibu. Ini hanya sebagai reminder aja. Jadi biar permasalahan-permasalahan di rumah itu lebih cepat terjawab dan terselesaikan. Jadi treatmentnya itu juga lebih apa ya, lebih sesuai dengan target. Nah kemudian untuk bagiannya otak feeling itu kan apalagi anak-anak ya Bu Farah ya di rumah juga kita jangan jadi patokan untuk menilai mandiri juga ya Bu Farah karena rumah itu sebagai pengisi tangki cinta untuk anak-anak feeling. Nah, saya juga pernah punya pengalaman Bu Farah. Jadi dititipkan ponakan feeling ya, feeling introvert lagi ya perempuan. Nah, itu apa dia namanya anak feeling itu kan sukanya dilayani ya Bu Farah ya. Sukanya dilayani, apa-apa dilayani gitu. Nah, itu kan sebagai bentuk mengisi tangki cinta juga. Nah, tapi saya sebagai seorang intuiting, saya kan eh, memang ya saya mengakui rada mageran, lagi capek ya pada saat itu. Nah, jadi saya mengakali bagaimana ya anak feeling ini mau mengikuti apa yang saya bilang. Saya pintu masuknya cuma satu aja, Bapak Ibu, soft spoken dan kasihan, mengkasihani diri saya sendiri gitu. Jadi saya pintu masuknya Ade mau makan, tapi Ade mamam sendiri boleh? Boleh. Udah gitu aja, Bapak Ibu. Yang tadinya dia minta disuapin, saya cuman dengan begitu aja bahasanya, dia udah langsung mau. Nah, jadi gampang aja sebenarnya ya Bu Farah ya. Jadi tinggal bagaimana ya sebagai orang tua, sebagai yang mengasuh, bisa mengkontrol emosinya sendiri juga. Nah, jadi bagaimana nyamannya letaknya di tengah-tengah seperti yang Bu Farah bilang itu gapnya seperti apa. Oke, begitu. Terima kasih Bu Farah atas tanggapannya dan mudah-mudahan menjawab ya atas pertanyaan dari Bu Carolina. Kita akan lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Mira akan bacakan lagi. Ini pertanyaan dari Ibu Zubaidah. Oke, pertanyaannya izin Ibu bertanya, mohon penjelasannya. Bagaimana cara memaksimalkan kemampuan feeling introvert untuk menjadi influencer diplomatis, sedangkan saya lihat anak feeling introvert cenderung pendiam dan memilih-milih teman dalam bergaul sehari-hari. Baik, silakan Bu Farah tanggapannya. Baik, feeling introvert ya. Nah, feeling introvert itu sedikit berbedanya sama feeling extrovert. Kalau feeling introvert itu dia the king, dia rajanya. Gitu ya. Jadi dan ada lumayan ada sifat gengsian jaimnya ya, Mir ya. Jadi dia lebih jaim dibanding yang feeling ekstrovert. Memang nanti kesannya ya namanya kalau orang jadi pemimpin ya, dia jadi bosnya, ya pasti dia akan ada kesannya itu pendiam, memilih, ya kayak karakter-karakter pemimpin lah
aku nih bosnya, jadi aku nggak sembarangan nih gitu. Tapi basicnya sebenarnya dia itu gampang, gampang bersahabat sama orang, sama siapa aja gitu ya. Jadi, tapi citra yang terlihat dari luar gitu memang seperti itu. Jadi kesannya tuh pendiam, kesannya milih temen, tapi ya jiwa empati dan simpatinya tetap tinggi. Nah, bagaimana dia menjadi influencer, menjadi orang yang bisa berdiplomasi. Kalau diplomatis itu kan urusan sama komunikasi ya. Nah, jadi ajari aja anak feeling introvert itu public speaking, misalnya di lesin public speaking, biar pede bicara di depan orang banyak gitu. Karena memang dia sudah ada bakatnya, bakat bicara. Kan sebenarnya suka ngomong, suka ngobrol. Nah, kalau misalnya ada yang bilang lagi nih, kok jadi pendiam. Nah, coba dicek lagi, kita cek ke belakang-belakang gitu. Kenapa feeling bisa jadi pendiam? Apakah dia pernah bicara tapi dia merasa tidak dihargai atau dia merasa dikritik saat dia bicara sampai dia jadi nggak males bicara, jadi nggak mau bicara lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada masalah seperti itu, kita dukung aja. Jadi kita bisa juga feeling itu masih ada rasa jiwa bersaingnya ya, walaupun nggak sekompetitif anak thinking ya. Jadi bisa juga tuh dilombakan kayak lomba-lomba, ini nggak tahu umurnya ya. Jadi kalau feeling itu mau dilombain kayak apa storytelling misalnya, atau yang udah agak besar tuh lomba debat, lomba pidato yang bicara depan orang banyak gitu. Atau juga memang kita leskan public speaking tadi. Jadi bicaranya itu orang nggak menilai dia bicara yang nggak ada isinya, bicaranya bisa berbobot karena dia memang sudah ada kemampuan komunikasi. Nah, bagaimana dengan influencer tadi ya, dengan mengembangkan influence itu kan sifatnya bawaan pemimpin. Nah, jadi latih dia, misalnya di sekolah itu jadi ini, jadi apa? Pemimpin upacara, jadi ketua kelas misalnya. Jadi kalau tugas kelompok dia yang lebih aktif untuk memimpin timnya, grupnya gitu. Itu kan juga memberikan pengaruh influence ke anggota tim gitu. Dalam skala yang kecil, makin lama kan makin besar ketika dia dewasa gitu. Itu Mir. Oke, baik. Terima kasih Bu Farah tanggapannya. Nah, ini benar banget ya Bu Farah ya. Jadi dibandingkan kita memaksa anak feeling bisa matematika, bisa sains ya, bisa biologi atau semacamnya, mending kita leskan aja dia public speaking ya Bu Farah ya. Jadi private public speaking atau dibandingkan private rame-rame itu lebih bagus ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita memaksimalkan potensinya yang feeling dulu. Jadi kalau potensi yang feeling dulu otomatis. Nah, jadi bakat influencernya itu bakalan naik karena kepercayaan dirinya juga otomatis ikut naik ketika ada motivasinya yaitu terkenal. Ketika dia berbicara, dia dipuji, dia senang ya kan. Nah, seperti itulah cara eh, bagaimana bisa membuat anak feeling punya bakat influencer. Nah, tapi memang kalau untuk introvert, ya Bu Farah ya, introvert itu kan seperti mesin kalau nggak panas, dia dia nggak jalan gitu ya. Nah, jadi untuk memanaskannya ini yang butuh waktu. Tapi ketika dia udah panas mesinnya, nah itu kayak nggak ada remnya begitu. Oke, begitu mudah-mudahan terjawab ya Bu Zubaidah atas pertanyaannya ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan tanggapan lagi silahkan. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Farah atas tanggapannya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Apriani. Nah, pertanyaannya, saya intuiting extrovert. Bagaimana cara menghadapi anak laki-laki yang feeling introvert? Orangnya agak cuek, kurang perhatian. Padahal kalau berdasarkan kecerdasannya harusnya perhatian ya. Nah, ini yang membuat potensinya menjadi terhambat ya, yang tadinya perhatian, hangat, ramah. Apa sih penyebabnya? Nah, kita akan dengarkan tanggapannya dari Bu Farah. Silakan Bu Farah tanggapannya. Oke, ibunya intuiting, anaknya feeling, Betul, ibunya intuiting orangnya extrovert, cuek. anaknya feeling introvert. Cuek kurang perhatian ini dalam hal apa ya? Nah, bisa jadi kalau kita bicara pola asuh feeling, sebenarnya kan pola asuh yang kita menjadi teladan ya orang tuanya. Nah, kebetulan orang tuanya intuiting. Apakah orang tuanya
mencontohkan atau justru orang tuanya yang sebenarnya pada awalnya tuh yang kesan cuek dan kurang perhatian ini ke orang lain. Bisa jadi kan feeling itu meneladani itu gitu dari orang tuanya sebagai lingkungan terbesarnya gitu ya. Atau tadi adakah eh, luka hati feeling yang bikin dia itu jadi cuek sama seseorang. Coba dicek, bisa jadi dia cueknya pada orang tertentu aja. Justru sama temennya atau sama orang lain tetap dia sebagaimananya feeling gitu. Nah, karena feeling ini kan masalah hati, like dislike, dia suka nggak suka itu benar-benar bisa merubah sikapnya ya gitu. Jadi bisa jadi kalau dia ngambek sama kita, kita pernah salah, tapi kita nggak tahu, kita atau kita kelewat lah, kita nggak ngeh gitu, nggak kurang peka gitu. Ternyata dia marah, sampai ngambek, sampai ngomong-ngomong gitu sama kita. Terkesannya dicuekin kitanya. Ah udahlah, kalau ngomong pun nggak diperhatikan gitu. Mungkin dia udah sampai menarik diri gitu ya. Tapi ternyata di tempat yang lain dia justru perhatian. Saya pernah dapat klien itu feeling tentara gitu ya, bapak-bapak tentara. Dia bilang, Mbak, saya kalau di tempat kerja ini kok pendiam katanya kan. Saya nggak banyak ngomong, teman saya sedikit gitu kata bapak itu. Saya langsung nebak, siapa Pak yang nyuruh jadi tentara? Ibu saya katanya kan. Jadi bukan cita-citanya ya. Jadi demi ibunya kan orang feeling itu memang dia ada cita-citanya tuh bisa melekat ke figurnya memang demi membanggakan orang tua itu bisa jadi gitu ya. Makanya orang tua tuh harus jadi figur ya biar gampang ke anak feeling. Nah, lalu saya bilang lagi, tapi Pak, kalau Bapak lepas dinas di luar, Bapak gaul kan? Oh, tentu saja. Saya ketua komunitas ini, dia bilang. Nah, itu bisa sangat berbeda sekali ketika dia merasa nyaman atau tidak di situ gitu. Jadi menghadapinya tadi gimana? Kita balik lagi, kita sentuh hatinya lagi, biar kekuatan jiwanya yang perhatian tadi itu, simpatinya tadi itu muncul lagi gitu. Kalau misalnya pun ada salah kita, atau ya intuiting kan lumayan easy going ya orangnya ya nggak perhitungan dia, anggap aja lah kita salah tapi lupa gitu langsung kita minta maaf aja kita ajak kita bonding lagi kita bicara dari hati ke hati walaupun sebenarnya kita nggak ingat gitu lupa ya distimulus aja nanti lama-lama dia cerita sebenarnya yang bikin dia cuek sama kita tuh apa sih gitu nah kita minta maaf gitu kita mulai ngisi dari nol lagi nih bahan bakarnya tangki cintanya kita mulai diisi lagi biar apa biar berubah karena saya pribadi pun ngerasa kewalahan sebelumnya karena kan saya punya anak insting, punya anak sensing, set gerak cepet semua gitu kan ya, gampang gitu. Begitu anak feeling, udah mulai sekolah, makin saya suruh belajar makin nangis, makin nggak mau gitu. Nah, jadi dia tuh setiap diajak disuruh belajar, dia langsung bilang nggak mau belajar sama ibu gitu, langsung begitu, langsung menolak gitu kan. Dia maunya belajar sama ayahnya yang intuiting, masih mau gitu. Nah, tapi setelah sekian lama ya itu tadi ya kalau curhat sama Solver Ferry kalau ditanya udah berapa lama kamu berusaha kalau baru 3 bulan baru 6 bulan belum apa-apa itu ya harus harus sabar memang nggak ada yang instan ya kalau kita mau reset apalagi kita memang pernah ada salah gitu ya sama anak feeling kita sabar banget kadang kan orang tua Mbak saya udah lakukan berapa hari harus ada memang harus pelan-pelan namanya itu kan nggak nyata ya menyentuh hati gitu ya sedikit-sedikit gitu tapi kalau udah ditangkap hatinya udah dapat hatinya udah bucin tadi kita udah jadi figurnya justru kalau sekarang ya kayak semalam itu anak saya diajak belajar sama ayahnya itu nangis terus saya coba handle tapi sayanya itu tadi ya saya ajak makan dulu kami udah kenyang adiknya dan abangnya itu udah dikondisikan kami tinggal berdua aja gitu nah lama-lama tuh saya bilang dia bilang boleh nggak makannya sambil nonton kan sebenarnya nggak boleh boleh Kak saya bilang tapi abis itu kita belajar ya itu bener-bener yang saya ngomongnya cepat-cepat gitu tiba-tiba modenya oke mode anak feeling memang harus berusaha soft spoken mungkin gitu ya walaupun mungkin karena saya baru-baru aja masih latihan mungkin orang lain akan melihat fake banget ya ininya kayak dibuat-buat gitu iya nggak apa-apa namanya juga latihan lama-lama bisa gitu ya jadi coba kita cek lagi
coba kita ajak ngobrol gitu. Walaupun kita nggak tahu masalahnya di mana, kita tanya perasaannya. Karena feeling itu kan kalau dia udah bad mood, udah mentok gitu ya, kalibrasinya kan memang dengan curhat gitu, dengan ngobrol. Jadi diajak ngobrol. Tapi posisi kita sebagai pendengar ya. Ketika ngobrol sama feeling kita posisinya sebagai pendengar. Jadi jangan dikritik dulu, jangan dijudging dulu, didengarkan aja dulu. Kita pakai tadi empati, kita pakai bahasa hati gitu. Gitu Mir. Oke, baik terima kasih Bu Farah tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya ini atas pertanyaan Bu Apriani. Jadi Bu Apriani juga sangat diperbolehkan ya merefleksikan diri juga ya sebagai orang tua apakah benar, saya sudah menjadi figur yang baik untuk anak saya yang feeling. Nah, jadi silakan nanti dikulik-kulik lagi, mungkin, walaupun intuiting tidak suka melihat masa lalu ya, silakan diingat-ingat lagi ya di masa lalu, saya ada dosa apa, saya ada salah apa yang membuat anak saya menjadi seperti ini, ataupun dia ada masalah di luar daripada masalah lingkungan di rumah. Tapi, pastinya, lingkungan rumah itu sangat berperan besar ya terhadap pertumbuhan apalagi anak feeling. Nah, jadi silakan dilihat lagi, di-flashback lagi. Oke, Mira akan lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan dari sebentar, Mira scroll, oke. Dari Ibu Zubaida. Oke, nah, pertanyaannya, gimana suami istri yang couple, suami feeling introvert dan istri feeling extrovert, dalam hal berkeluarga yang Ibu Farah perhatikan? Oke, mungkin Bu Oke, Farah punya, pengalaman, klien ya. iya, silakan Bu Ya, Farah. ya karena saya sensing saya bicaranya tentang pengalaman ya. Jadi saya pernah tuh ketemu pasangan feeling dan feeling. Anaknya 4, Mir. Jadi sangat harmonis sekali, anaknya banyak. 4. Jadi saya sering tuh ketemu klien yang dia sesama sensing, sesama thinking, sesama feeling. Justru harmonis-harmonis aja. Saya ngelihatnya dari mana? Dari ini ya, dari kayak anaknya tuh 3, 4 gitu. Nggak terlalu kelihatan bermasalah. Nah, cuman bermasalahnya di mana waktu itu yang sama nih kayak gini FI sama FE. Mereka itu ternyata tadinya itu kerja nggak sesuai sama passion, kerja di perusahaan keluarga demi orang tua. Nah, begitu orang tuanya meninggal, mereka langsung resign semua. Mau mengejar cita-cita masing-masing. Nah, jadi mereka datangnya kemarin itu karena mau bingung, abis resign ini ngapain gitu. Nah, jadi kalau di pandangan saya, walaupun itu kesannya couple yang ini ya, kalau di sirkulasinya itu ya sesama ya, score of friendship-nya yang sama ya, bukan score of spouse-nya. Tapi kembali lagi, yang kita bahas itu kalau masih di personality gitu, mungkin ya masih ada rentan berkonflik. Tapi kan kalau sudah berkeluarga, selalu belajar, makin lama makin bijak gitu ya, kan bisa meningkatkan kualitas diri, nggak di personality lagi gitu ya. Makin lama makin meningkat dan tahu nih, paham hak dan kewajiban masing-masing gitu. Posisinya di mana. Nah, treatmentnya kalau dari Stephen kan ya diberi jarak ya frekuensi bertemunya, jangan jangan kerja di kantor yang sama, harus pekerjaannya berbeda gitu ya biar ada jaraknya, biar tetap ada getaran cintanya gitu kan. Kalau mau LDR itu masih bisa dianjurkan juga kan masih ada jaraknya. Kalaupun tinggal serumah juga tadi ya ke tempat kerjanya berbeda gitu. Nah, kemudian tingkatkan matra diri tadi masing-masing, terutama yang suaminya harus lebih tinggi ya secara spiritual, secara tinggi posisi di ekonominya misalnya, tinggi di posisi secara sosialnya gitu. Nah, kemudian eh, yang pasti kalau di Steven itu dia ada jembatannya, jadi nggak tinggal berdua aja. Jadi anak itu juga bisa menjadi jembatan antara pasangan yang tipenya sama mesin kecerdasannya. Nah, saya juga pernah dapat klien yang justru karena belum nikah, ternyata di tes Steven sama-sama feeling batal nikahnya. Nah, itu keputusan masing-masing ya. Jadi bukan berarti tes Steven itu eh, patokan yang
sampai oh nggak boleh ya kalau sesama gitu batal deh nikahnya bukan. Jadi Stephen itu tools, Stephen itu yang membuat kita bagaimana menjalaninya gitu. Mau dilanjutkan silakan. Saya sarankan sholat istikharah dulu waktu itu. Kalau mau dilanjutkan silakan. Kita sudah kasih tahu potensi konfliknya dan cara mengatasinya tetap ada. Karena takdir Allah tuh juga bakal ada ini ya, kalau ada kesulitan juga ada kemudahannya ya, ada solusinya gitu. Kalaupun secara ditimbang-timbang ternyata mungkin akan lebih banyak mudaratnya dari sisi yang lain juga gitu, dari banyak hal ya. Kalau mau diputuskan untuk berpisah juga silakan. Nah, berarti belum jodoh dan bisa dilanjutkan berdoa dengan ini ya dapat jodoh yang terbaik masing-masing. Nah, kalau yang kayak ini kan udah jadi suami istri, itu juga sudah ada treatmentnya. Jadi dan sebagai pengalaman saya yang saya ketemu justru tidak bermasalah ini yang feeling sama feeling. Justru saya suka lihat wah sesama feeling ya. Tapi cocok, karena apa? Karena komunikasi suami istri yang feeling itu ya kayak temen komunikasinya. Jadi saling menjaga perasaan gitu. Kalau kita pengen dijaga perasaannya ya kita jaga perasaan pasangan kita juga gitu. Terus bisnisnya apa? Bisnisnya tetap di bidangnya feeling yang ada hubungannya sama manusia gitu ya. Begitu. Kalau dari pengalaman saya ya. Jadi saya belum pernah ini bukan saya ini ya kecap-kecap ya maksudnya dari klien-klien saya kalau saya ketemunya sesama feeling justru harmonis karena mereka kayak temen komunikasinya memang nggak kayak atasan bawahan gitu. Betul, oke, Iya. baik. Terima kasih Bu Farah atas tanggapannya. Mungkin kalau, Bu Zubaida juga mau sharing-sharing ya, ada juga salah satu promotor Steven Brain yang, pasangannya itu sama mesin kecerdasannya sama-sama feeling, ada Bu Rivina. Nah, Bu Rivina sama-sama feeling, tapi terlihat harmonis ya, hangat. Romantis ya, nah itu bagaimana tips-tipsnya mungkin boleh saling sharing juga ya sesama pasangan feeling, oke? Begitu terima kasih sekali lagi Bu Zubaida atas pertanyaannya dan Bu Farah atas tanggapannya. Ini kita pertanyaan terakhir ya Bu Farah, sebagai pertanyaan terakhir malam hari ini di Zoominar Brainity Talk ini pertanyaan dari Bu Ita. Bu Farah, kami sekeluarga tes dengan ibu, Masya Allah. Saya sensing ekstrovert, anak sensing introvert usianya 18 tahun, dan feeling ekstrovert usianya 12 tahun. Karena ini pertanyaannya ada 3, tadi sebelumnya Mira sudah informasi, Mira akan memaksimalkan 2 pertanyaan saja, jadi izin Mira akan membacakan 2 pertanyaan saja ya Bu Ita. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengajarkan tentang keuangan, misal uang jajan dan berhemat? Kemudian yang kedua, mengajarkan kejujuran pada feeling ekstrovert. Eee, Mohon sharing-nya, terima kasih. Oke, baik, kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Farah. Silakan Bu Farah tanggapannya. Oke, pertanyaannya sensing banget ya. Baik, cara mengajarkan keuangan. Anak sensing dan anak feeling itu otak bawah ya, jadi sama-sama orang ini ya, manusia sosial gitu ya. Dan sama-sama bisa dicontohkan. Kalau sensing itu dicontohkan langsung, dikasih tahu prosedurnya, bagaimana caranya, misalnya eh, benar-benar detail ya. Ini ibu, mama kasih uang 1 juta harus cukup untuk dalam waktu berapa nih 2 bulan atau misalnya dikasih 500.000 untuk 1 bulan gitu. Nah, kita bantu breakdown, benar-benar dicontohkan gimana sih caranya membreakdown ini apa mengelola uang jajan dicontohkan gitu. Jadi mamanya kasih karena sensing sama sensing kalau belajar kan ini ya langsung terlibat ya mamanya gitu. Jadi langsung dicontohkan, begini loh, misalnya 1 hari kamu tuh butuhnya ongkos sekian, makan siang berapa, nanti jajan berapa, savingnya berapa, harus tetap ada savingnya sekian persen itu dicontohkan. Nah, lama-lama nanti sensing itu bisa sendiri, bisa disesuaikan jika jumlahnya berubah gitu kan dia bisa menyesuaikan. Nah, bagaimana dengan feeling? Sama sih, feeling itu kan kita menjadi teladan ya. Jadi bukan tapi nggak secepat sensing ya belajarnya yang langsung mencontoh plek ketiplek kayak gitu ya. Nah, feeling itu kan lebih ke ketika komunikasi kita lebih ke arahnya menasehati gitu. Nah, karena anaknya ini kan mirip ya sama anak kedua dan ketiga saya ya, sensing sama feeling.
itu bisa bareng kita ngasih instruksinya. Dan mereka tuh kayak temen nih, anak sensing sama feeling itu. Jadi mereka bisa bisa sama-sama. Nah, kayak sekarang aja kami juga udah terapin itu, walaupun itu ide ayahnya ya yang intuiting ya. Jadi dibilang gini, nanti setiap belajar, karena mereka suka jajan ya dua-duanya dan gampang tertrigger ya kalau ngelihat ini mau jajan gitu. Jadi sekarang mereka dikasih uang kalau mereka belajar gitu, tapi disuruh tabung. Jadi kalau mereka minta filling, minta krayon baru, nanti nunggu uang hasil kumpulannya tabungnya itu ini cukup gitu. Nah, yang sensing juga kayak gitu. Jadi kalau mau apa ngajarin ngelola keuangan dicontohkan dulu. Kalau sensing secara prosedural, kalau feeling itu secara mungkin nggak sedetail sensing ya, tapi dia bisa mengikut ini aja gitu ya, bisa ngikut juga sebenarnya gitu. Bisa bareng caranya. Nah, kemudian mengajarkan kejujuran pada feeling. Feeling ekstrovert itu paling suka ngobrol sebenarnya. Walaupun dia bukan tipe yang langsung terus terang kayak sensing. Kalau sensing kan ada apa-apa langsung kronologis ya ditanya. Kayak saksi mata gitu ya. Dari jam sekian-sekian mungkin dia ceritain. Tapi kalau feeling kan dia nggak begitu caranya. Tapi kalau kita mau feeling jujur bisa. Butuh effort dulu, butuh waktu. Tadi eh, kita kasih makan dulu, kita ajak, kita temenin dulu, kita bikin happy dulu, terus kita dengerin curhatannya, ceritanya. Lama-lama nanti kebuka semua diceritain sama kita. Asal dia nyaman sama kita, gitu. Tapi nggak bisa kita tuntut untuk langsung jujur seinstan orang sensing, gitu ya. Yang penting tadi balik lagi kalau punya anak feeling ini, kalau kita jadi figur itu lebih gampang. Bagaimana menjadi figur? Ya kitalah orang yang paling bisa mengerti dia. Orang yang paling bisa menerima dia apa adanya, yang selalu perhatian sama dia, nanya perasaannya gitu. Nggak hanya nanya hasil, tapi nanya dirinya gitu, tentang hatinya. Orang yang selalu ada kalau dia mau curhat tanpa mengkritisi dia gitu. Nah, jadi orang yang selalu nemenin, kalau memang kita bisa nemenin, walaupun udah gede-gede anaknya ya, kalau memang kita ada waktu, dia mau pergi kemana kita temenin, gitu. Makan, misalnya kita temenin makan. Jadi kalau kita jadi sosok, jadi figur yang selalu ada, ya kayak kayak orang bucin lah, Mir ya. Jadi orang bucin tuh ya rela berbuat apa aja ya demi orang yang dicintai gitu. Jadi kalau mau feelingnya berkata jujur beri waktu gitu, beri waktu kita untuk ngobrol panjang lebar. Jadi nggak bisa instan. Memang agak slow mo di matanya orang sensing. Nah, jadi kasih waktu dia untuk ngobrol, untuk bicara. Lama-lama diceritain semuanya itu, tahu semua nanti kita. Walaupun tadi mungkin nggak sekronologis orang sensing gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Farah tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya atas pertanyaan Bu Ita dari Jambi. Tapi karena Bu Ita merupakan klien dari Bu Farah, sangat diperbolehkan banget loh Bu Ita ya untuk sharing-sharing, untuk konsultasi lebih lanjut lagi by WhatsApp atau dari DM Steven Brain Palembang. Benar ya Bu Farah ya? Iya, bisa di grup diskusinya. Oh, ada grupnya Hmm. juga ya Bu Ita ya, Iya. silahkan. Tapi kalau misalnya malu-malu, mungkin Japri juga boleh Bu Farah? Nah, kebanyakan japri memang klien kami, makanya grupnya sepi kelihatannya, tapi Tapi terus sharing ya curhatannya Bu banyak Farah ya? yang masuk. Iya. Sharing terus itu malah japri ya, udah di-sharingkan sama Bu Farah, Betul, dijapri sama klien. Oke, nah boleh. itu Tapi ya. biasanya kita kalau pengen di grup tuh biar yang lain tuh belajar juga sih sebenarnya ya. Tapi kalau Oke. yang pengen private juga boleh-boleh aja. Benar, disesuaikan dengan kondisi kliennya masing-masing. Nah, sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu ya yang udah tes Steven, terutama mungkin sama Bu Farah juga ya dari Steven Brand Palembang ya banyak sekali fasilitas-fasilitas, benefit-benefit yang didapatkan setelah atau pasca tes Steven. Nah, eh, tapi berhubung ini sebelum kita tutup ya Bu Farah ya. Nah, jadi mungkin silakan mungkin ada Bu Farah, entah mana tahu ada kegiatan atau event apa dalam dekat ini, mungkin silakan kalau mau diinformasikan ke Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang hadir pada malam hari ini, silakan Bu Farah. Oke, terima kasih Mir. Jadi
Kalau event terdekat kita ada di Festival Anak Al-Azhar Sriwijaya di Jakabaring nanti di tanggal 29 sama 30 2 hari ya. Ada lomba-lomba anak dan kita akan open booth di situ karena kita sponsor juga. Nanti yang tes di tempat itu dia ada special price-nya ya. Nah, tanggal 28-nya itu kita agak keluar sedikit dari Palembang, kita rencananya mau ke Stephen Brenity Spesial Pali. Pali itu di Pendopo ya. Jadi sebelumnya itu bulan lalu kita udah bikin di volume 1, ini ada batch 2-nya. Ini juga special price kita yang datang ke sana nanti tanggal 28. Nah, nanti di bulan depan, di awal bulan, mungkin di pertengahan ya, tanggal 11 atau 12 itu kita akan ke Prabu Mulih, Branity spesial Prabu Mulih. Ya, makasih Mir. Oke, baik terima kasih Bu Farah. Lumayan padat ya untuk akhir dan awal bulannya, alhamdulillah. Ya, silakan untuk Bapak Ibu yang di daerah tadi untuk di tanggal 29 dan 30 untuk daerah Palembang ada di Sekolah Al-Azhar ya. Kemudian di tanggal 28 ada di eh, Kali. daerah Pali ya, kemudian Hmm. di awal bulan tadi ke Prabu Muli. Oke, silakan kalau informasi lebih lanjut silakan mungkin boleh move ke Instagramnya Stephen Brain Palembang ya Bu Farah. Oke, baik terima kasih Bu Farah. Sebagai penutup, apakah ada closing statement tentang feeling malam hari ini? Silakan Bu Farah. Singkat aja, balik lagi ke judul, sentuh hatinya, maka kita bisa menikmati dan mengoptimalkan kekuatan jiwanya feeling. Gitu aja, Mira. Baik, terima kasih Bu Farah. Ini kayak langsung connect Mira ya, ada salah satu lirik juga yang sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah ini cocok banget ya sama feeling. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bu Farah. Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini, khususnya untuk menyampaikan materi tentang feeling yang luar biasa sekali pada malam hari ini dengan sangat baik dan sangat jelas, dengan antusias dan partisipasi dari Bapak, Ibu, dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang ramai sekali ya. Ada 53 peserta yang hadir. Dan juga alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak juga tentunya sekali lagi untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sudah setia mengikuti event Brainity Talk khususnya pada malam hari ini dan juga tentunya di malam-malam sebelumnya. Nah tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Brainity lainnya terkhusus ya di Brainity Talk minggu selanjutnya dengan tema insting. Ditunggu ya Bapak Ibu. Dan juga tentunya Mira mau mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan untuk menjadi MC pada Brainity Talk malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Farah. Memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di Brainity Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk semuanya. Terima kasih sekali Wah, lagi Bu Farah. makasih Mira, Terima makasih kasih. semuanya. Terima kasih.